selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan menjaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan lanjut pelajaran biologi. Kita masuk ke bab baru yaitu sistem reproduksi. Di buku paket kalian itu ada di halaman 211. Ya, 211. Pertama kita akan belajar dulu mengenai pembentukan gamet atau namanya gametogenesis. Kemudian nanti alat-alat reproduksi pria dan wanita. Jadi ibu akan sertakan di sini PowerPoint-nya untuk bisa kita bahas bersama. 1, 2, 3, come on! Reproduksi manusia. Untuk apa bereproduksi? Yaitu untuk berkembang biak dan menghasilkan generasi berikutnya dan melestarikan jenisnya. Tapi diingat bahwa pemerintah juga mencanangkan keluarga berencana 2 anak lebih baik untuk menekan angka ledakan penduduk seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut akan belajar dulu yang pertama namanya adalah gametogenesis. Apa itu? Yaitu proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin di dalam kelenjar kelamin. Ada 2, pada jantan disebutlah spermatogenesis dan pada wanita atau betina disebutlah oogenesis. Oke, yang pertama spermatogenesis. Spermatogenesis adalah tadi proses pembentukan sel sperma di dalam testis. Ini testis. Jadi kalau kita zoom, ini testis penampangnya. Kemudian di dalam testis terjadi yang namanya spermatogenesis, dimulai dengan adanya yang namanya spermatogoni atau spermatogonium dalam keadaan diploid. Kemudian nanti membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer dan membelah lagi secara meiosis 1 nanti akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder dan lanjut membelah secara meiosis yang kedua dan akan menghasilkan spermatid yang haploid, ya, haploid. Kemudian nanti spermatidnya itu akan dimatangkan atau berdiferensiasi menghasilkan spermatozoa. Jadi sekali pembentukan spermatozoa atau sperma itu bisa sampai berjuta-juta. Ya, sekali ejakulasi sampai berjuta-juta sel sperma yang dihasilkan atau dikeluarkan. Ini struktur sperma terbagi menjadi 3, ada kepala, leher, dan ekor. Di kepala ada nukleus, kemudian ada akrosom. Akrosom itu berisikan enzim yang nanti akan membantu untuk menembus sel telur, ya, pada saat akan fertilisasi. Kemudian di bagian tengah atau bagian leher ada mitokondria. Mitokondria kita ingat lagi yaitu organel sel, tempat pembentukan energi sehingga memberikan energi pada sel sperma untuk melakukan pergerakan. Kemudian ekor untuk membantu pergerakan pada saat sperma akan membuahi ovum. Yang kedua prosesnya adalah oogenesis. Oogenesis ini terjadi pada wanita, ya. Pada wanita sejak lahir. Diawali dengan adanya oogonium atau oogonia, kemudian membelah secara mitosis dan menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian nanti akan membelah lagi secara meiosis 1, kemudian menghasilkan oosit sekunder, dan satunya lagi dinamakan badan polar 1. Badan polar 1 akan menghasilkan 2 sel, tapi ini tidak akan berkembang menjadi ovum, dia akan degradatif, ya. Sedangkan tadi oosit sekunder nanti akan membelah lagi secara meiosis 2 dan menghasilkan ootit 1 dan satu lagi disebut dengan badan polar 2. Ini juga akan degradatif atau tidak akan berkembang menjadi ovum. Jadi yang berkembang menjadi ovum hanya 1. Ya, jadi dari 1 oogonium itu akan membelah dan hanya menghasilkan 1 ovum saja. Berbeda dengan spermatogonia. Oke, kita lanjut. Ini sering nih jadi pertanyaan kan? Coba dibaca. Ini juga nih. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada organ reproduksi pada pria, ada bagian luar dan bagian dalam. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, terlihat ya. Di situ ada bagian luarnya, ada penis, testis, dan epididymis yang dibungkus dan dinamakanlah skrotum. Kemudian bagian dalamnya ini ada saluran-salurannya, ya, ada vas deferens, kemudian nanti saluran yang lainnya. Oke.
ini bagian organ reproduksi laki-laki. Pertama tadi testis. Di testis ada tubulus seminivirus, tempat menghasilkan sel sperma, kemudian tempat menghasilkan hormon testosteron, ya, hormon kelaki-lakian. Oke, yang kedua, saluran pengeluaran atau ductus ekskresi. Ada vas efferens. Jadi setelah dari testis, sperma nanti akan ke vas efferens dulu, kemudian nanti setelah dari efferens dia akan ke epididymis untuk dimatangkan. Setelah dari epididymis akan ke vas deferens. Di vas deferens nanti akan bercampur dengan bahan-bahan air mani lainnya dari produk kelenjar aksesori, kemudian akan dikeluarkan melalui saluran ejakulasi. Ya, saluran ejakulasi nanti akan berada di dalam penis, ya. Oke, yang ketiga, mengenai kelenjar aksesori ada 3, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Koper. Dari 3 ini nanti akan menghasilkan beberapa zat yang akan mendukung, yang akan menjadi kandungan cairan mani atau yang kita sebut dengan semen untuk membantu pergerakan sperma. Keempat ada penis, yaitu organ kopulasi pada pria. Di penis ada corpora cavernosa dan corpus spongiosum, dan ada pembuluh darah, sehingga nanti kalau terjadi ereksi, ya, itu karena terjadinya aliran darah yang banyak, ya, menyebabkan terjadinya ereksi. Oke, for your information, sperma bisa hidup loh dalam keadaan basah, dan sperma bisa hidup sampai 3 hari di saluran kelamin wanita. Tapi sperma hidup di luar tubuh hanya 20-60 menit, lalu tidak berguna karena air mani sudah kering. Jadi kalau dikeluarkan ke lingkungan, dia tidak akan bisa bertahan lama untuk hidup, ya, karena nanti lingkungan akan mempengaruhi sperma, dan sperma tidak akan bertahan dan mati dan tidak berguna lagi. Seperti itu dia. Yang ketiga, ada organ reproduksi wanita, ya, ada luar dan ada dalam. Luarnya terdiri dari ada klitoris bagian tengahnya, kemudian labium mayor, labium minor, dan ada celah vagina dan lubang uretra untuk tanpa pengeluaran urin. Bagian dalamnya ini ada, ya, ada rahim, ada ovarium. Untuk lebih jelasnya ini. Oke, organ reproduksi dalam pada wanita, ya. Jadi tadi ada celah vagina, kemudian sampai ke dalam juga ada vagina, ya, tempat atau organ kopulasi pada wanita dan tempat pengeluaran anak, ya, pada saat melahirkan. Kemudian serviks itu leher rahim, kemudian di sini ada rahim atau uterus, ya, ada endometrium di situ. Itu adalah lapisan paling dalam pada rahim. Jadi ada 3 lapisan, ada premetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium pada rahim berisikan banyak pembuluh darah. Jadi ketika ada janin, maka pembuluh darah itu akan memberikan nutrisi pada janinnya. Tapi ketika tidak ada, maka nanti pembuluh darah itu akan luruh. Peluruhan itu lah yang disebut menstruasi. Kemudian ada ovidak. Ovidak ada 2. Ovidak atau nama lainnya tuba fallopi. Tempat di mana terjadi fertilisasi antara sel sperma dan sel telur. Begitu dia. Ada ovarium, ada 2. Ovarium adalah tempat terbentuknya sel telur atau ovum. Begitu dia. Ya, jadi kalau ada terjadi fertilisasi nanti sperma yang masuk dari vagina dulu, kemudian harus bisa sampai ke oviduk untuk menemui sel telur atau sel ovum. Kemudian setelah dari jadi embrio, nanti akan jalan kemari sampai ke arah rahim dan terimplantasi atau tertanam, kemudian akan berkembang di sini selama 9 bulan. Gitu dia. Kemudian nanti akan terjadi yang namanya melahirkan melalui vagina. Oke, setelah dari pembahasan tadi, kita akan
Kerjakan tugasnya di latihan. Ini ada 4 pertanyaan. Oke, bisa dikerjakan dan Ibu tunggu hasilnya. Terima kasih.